Jember untuk teman-teman Saka Bakti Wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek serta siapapun yang saat ini bisa join pada saat webinar ini. Saya sampaikan terima kasih pada Ibu Muri yang berkenan untuk memberikan webinar di Kabupaten Trenggalek untuk adik-adik anggota Saka Bakti Wisata. Perlu kami sampaikan di Kabupaten Trenggalek untuk kegiatan Saka Bakti Wisata ini alhamdulillah dari 14 kewarang yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek berjalan meskipun beberapa di antaranya untuk keaktifan ini perlu dioptimalkan. Dan alhamdulillah hari ini sebagian bisa mengikuti untuk webinar ini. Tentunya dengan adanya webinar manajemen stres ini akan sangat bermanfaat untuk adik-adik anggota Saka Bakti Husada, di mana tentunya sebagai remaja ini problematikanya sangat luar biasa, dituntut untuk bagaimana pendidikannya, dituntut aktivitasnya. Ini tentunya akan banyak benturan-benturan di sana, sehingga tentu akan timbul stres. Nah, ini kalau adik-adik ini tidak bisa mengendalikan dan memanage dengan baik, tentu ini akan berdampak terhadap kesehatan adik-adik. Nah, untuk itu hari ini alhamdulillah kita berkesempatan mengikuti webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Muri dari Universitas Jember. Untuk itu silakan adik-adik Saka Bakti Husada mengikutinya dengan seksama, dan nanti bila ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, ingin ditanyakan, silakan ada yang pada hari ini memberikan kesempatan, memberikan materi terkait manajemen stres. Silakan dimanfaatkan dengan baik dan semoga bermanfaat untuk adik-adik Saka Bakti Husada. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Ibu Muri yang telah berkenan memberikan materi pada hari ini. Di lain waktu juga bersedia untuk memberikan materi-materi lain di Kabupaten Trenggalek. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. disampaikan kepada Ibu Esti Ayun Suwarini. Baik, kakak-kakak semua, sampailah kita ke inti acara, yaitu materi mengenai manajemen stres remaja yang akan disampaikan oleh Ibu Muri Ririanti SKM Menkes. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu nih dengan Ibu Muri Ririanti. Baik, saya akan membacakan CV dari beliau. Baik, jadi Ibu Muri Ririanti lahir di Jember tanggal 27 Oktober tahun 1983. Beliau ini sangat luar biasa, memiliki segudang pengalaman kerja dan pengalaman organisasi yang bisa kakak-kakak lihat pada slide, seperti programmer PHBS, konselor HIV/AIDS, konselor HIV/AIDS, dan lain-lain. Pengalaman organisasi beliau juga banyak sekali di PPKMI, lalu ketua Empire, kelompok riset di FKM UNED, lalu banyak sekali ya member IMF atau International Islamic Medicine Forum. Selanjutnya adalah riwayat pendidikan beliau mulai dari SD hingga sekarang S1 beliau mengambil di Kesehatan Masyarakat FKM UNED dan S2 di Magister Promkes Undip Semarang. Nah, ini yang sangat menarik adalah moto hidup dari Ibu Muri, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, melalui kegiatan SBH ini kita harap kakak-kakak semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain juga tentunya di bidang kesehatan. Selanjutnya adalah keahlian beliau yang sangat luar biasa sebagai trainer public speaking, komunikasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Tibu Nabawi atau pengobatan herbal, pengobatan bekam ruqyah herbal Quranin
nubuah, lalu penulisan ilmiah, kesehatan reproduksi, dan konseling keluarga. Baik, langsung saja kita sapa Ibu Muri Ririanti SKM Amkes. Selamat siang Ibu Muri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Wahyu, apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar jelas Ibu. Bagaimana Iya, kabarnya Ibu Muri? alhamdulillah luar biasa. Ya, siap untuk Semangat terus berbagi, ya, ya, siap untuk insya berbagi Allah. dengan teman-teman dari Saka Bakti Usada dan Remaja ya. Iya, ini kalau salamnya ini biasanya saya ngikuti Bu Esti gitu ya. Iya. Salamnya berarti salam pramuka gitu ya. Salam Salam, pramuka. Salam. salam. Masya Allah. Baik, mohon izin Bu Esti, Ibu Karina, dan beberapa rekan-rekan nih, saya lihat ini juga ada yang dari Surabaya. Ini namanya saya familiar nih ya, dari Surabaya. Ada juga yang dari Probolinggo ini kayaknya ini namanya kok familiar saya gitu ya. Ya, dan semua adik-adik remaja yang tentunya generasi yang luar biasa, yang pastinya juga bukan hanya generasi yang katanya nih, generasi sekarang nih remaja ini masuk, ada yang masuk generasi alfa gitu ya, ada oh enggak saya masuk generasi Z gitu, generasi yang saya meskipun generasi Z bukan generasi yang males gitu, bukan generasi yang mager. Nah, kita akan belajar nih ya dari setiap generasi itu seperti apa sih? Kemudian bagaimana? Apakah benar usia remaja itu usia yang penuh dengan konflik? Ya, usia remaja itu usia yang penuh dengan hal-hal yang membuat kita jadi stres. Benar nggak sih? Gitu. Kebetulan nih kalau Bu Muri usia sudah usia 40 tahun ya. Di sini saya pernah merasakan bagaimana gejolak-gejolak jiwa, tapi ya, terus semangat ya terhadap segala macam konflik yang ada, apalagi yang saya pahami adik-adik kakak-kakak ya, kakak-kakak dan juga remaja yang hadir pada hari ini adalah remaja yang wow ya, penggiat organisasi. Tidak sedikit bergesekan satu dengan yang lainnya, bikin moody ya, dan juga mungkin kadang sampai mempengaruhi aktivitas belajar kita atau kebawa suasana rumah yang tidak nyaman dan sebagainya. Nah, ini kita akan diskusi. Jadi di sini murid tidak menggurui ya, tidak, tapi kita sharing pengalaman saja dan juga kita akan belajar bukan hanya masalah stres sebenarnya, tapi kita juga belajar. Sebenarnya stres itu kan dipicu dari konflik gitu ya. Maka izinkan Bu Muri untuk share screen terlebih dahulu ya. Kalau semoga ini sinyal bagus. Saya sekarang posisi ada di Trenggalek. Tapi eh, ini sinyal di hotel kurang baik. Saya menggunakan tethering ini. Apakah sudah terlihat slide saya, Pak Wahyu? Sudah Ibu. Iya, baik. Oh, sorry, sorry. Bermasalah.
Alhamdulillah. Akhirnya berhasil. Ya, eh, manajemen stres dan juga manajemen konflik pada remaja. Ya, siapa sih yang nggak pernah mengalami stres? Setiap manusia pasti ada potensi untuk mengalami stres. Hanya masalahnya, eh, bagaimana kita mengelola stres ini menjadi sebuah tantangan. Dan stres ini bukan membuat kita menurun produktivitas kita, aktivitas kita, tapi menjadi semakin meningkat. Nah, kita pahami, sepertinya ini sinyal sepertinya Mbak Wahyu, eh, saya kesulitan ini. Apakah sudah berpindah slide saya, Mbak Wahyu? Belum Ibu, masih di judul. Masih di judul ya. Sebentar ya. Kalau saya izin untuk kirim ke Mbak Wahyu, mungkin bisa share dari sana, bisa Mbak Iya Wahyu? Ibu, Nggih, Ibu bisa Ibu. Oke, baik. Mohon maaf ya. Nah, ini kendalanya kalau menggunakan teknologi Zoom ya, ataupun aplikasi yang dunia online. Deh, monggo dibantu share screen saja. Saya memang kesulitan sinyal nih sepertinya, Mbak Wahyu, Ibu. Mbak Cica. Ya, baik ya. Jadi kalau kita perhatikan eh, remaja saat ini itu dengan ciri yang mungkin berbeda-beda ya. Setiap kondisi itu beda. Mungkin di zaman saya seperti apa, di zaman Anda saat ini seperti apa, itu pasti berbeda-beda. Namun yang perlu diperhatikan, kalau kita bicara mengenai remaja, kita cek dulu bagaimana sih kondisi di Indonesia saat ini. Oke, next, Mbak Wahyu. Next. Ya, kita lihat tahun 2020, berarti 2 tahun yang lalu, Indonesia ini mengalami ya mengalami ceritanya itu ada sensus penduduk dengan mencoba memisahkan usia sesuai dengan karakteristik gennya. Nah, gitu, karakteristik usianya. Jadi gen di sini bukan gen DNA yang ada dalam tubuh, tapi karakteristik usianya. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia ke depan akan memiliki bonus demografi pada usia pada tahun 2025 sampai dengan 2035. Dengan syarat memiliki sumber daya manusia sehat dan produktif. Masalahnya adalah kalau kita perhatikan hasil sensus penduduk tahun 2020, adik-adik bisa lihat tuh ya di situ.
Ternyata kondisinya di Gen Z itu cukup banyak, 27,94%. Sementara itu kita tahu kalau kita adik-adik remaja saat ini usianya adalah usia generasi Z, di mana generasi Z ini adalah usia remaja, ya, di mana remaja ini banyak mengalami gangguan-gangguan kesehatan mental. Saya tidak bicara itu sakit schizofren misalnya, gangguan jiwa sampai ke arah situ, bukan. Tapi setiap diri dari kita, saya, Anda, rekan-rekan semuanya, itu memiliki potensi menjadi ODMK. Apa itu ODMK? Orang dengan masalah kesehatan jiwa. Jadi semuanya memiliki potensi itu. Sehingga kita harus paham kenapa posisi remaja menjadi perhatian saat ini. Karena 20 tahun lagi Indonesia ini akan dipimpin oleh generasi Z di 20 tahun berikutnya. Seandainya generasi Z ini tidak dibekali oleh banyak hal yang positif sehingga meningkatkan produktivitasnya, maka apa yang akan terjadi? Otomatis akan ada lost generation, ya. Di posisi-posisi tonggak kepemimpinan, tonggak pemberdayaan, bahkan masalah pemberdayaan kesehatan, kemandirian kesehatan pun itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu remaja menjadi fokus saat ini bagaimana perbaikan upaya prevensi, ya, prevensi supaya kesehatan jiwanya itu menjadi hal utama. Di Jember kebetulan saya dari Jember, ya. Tidak sedikit remaja di posisi Gen Z ini itu mengalami self-harm, sering melukai diri sendiri, bahkan ingin melakukan bunuh diri hanya karena permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu konflik insidental, yang sifatnya itu tidak long lifetime. Namun karena tidak bisa mengolah rasa yang ada, maka sulit sekali untuk bisa move on dari konflik itu. Sehingga bawaannya adalah stres berkepanjangan, fisiknya kena, mentalnya pun kena. Monggo, next. Silakan. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan di Jawa Timur, 3 tahun yang lalu, ini kalau sekarang berarti posisinya generasi Z itu berada di usia 8 sampai 26 tahun. Ya, kita lihat. Dan post Gen Z sekarang ada di usia 10 tahun. Artinya, boleh chat di sini. Rata-rata nih yang hadir di sini usia berapa? Kelahirannya di tahun berapa sih? Apakah berada di usia post Gen Z atau berada di generasi Z-nya? Boleh chat? Bu Muri pengen tahu di sini rata-rata usia berapa? Mohon izin, Kelahiran Kak. tahun berapa? Saya berusia 17 tahun. Masya Allah, 22 tahun, 17 tahun, 16 tahun. Wow, ya? 18 tahun. Oke, berarti semuanya ini benar ya, usianya adalah usia remaja yang posisinya ada pada usia generasi Z. Mungkin yang saya paparkan berikutnya, Anda mungkin ada yang tidak sepakat, tidak setuju. Tapi itu berdasarkan hasil riset dan juga berdasarkan hasil pengamatan. Apa itu? Kita lihat. Next. Ternyata karakteristik Gen Z yang orang tua perlu tahu. Jadi Anda banyak yang tahu nih ya, mungkin saya semacam ini gitu ya. Tapi orang tua saya tahu nggak sih? Sehingga kalau orang tua juga tidak paham, circle Anda tidak paham dengan kondisi Anda, akan sulit berkembang. Mungkin komunikasikan apa-apa yang menjadi permasalahan Anda. Ya, jadi kita lihat teknologinya di usia Gen Z ini sudah berkembang dengan pesat. Sehingga dengan perkembangan teknologi dan internet, Gen Z bisa mendapatkan hampir semua yang mereka inginkan dengan mudah. Mana Gen Z yang tidak kenal dengan gadget?
Semua mengenal dengan gadget. Tapi ada juga dampak negatif ketika gadget ini menjadi alat utama untuk berkomunikasi. Bahkan untuk mengajak temannya yang lagi duduk bersebelahan saja, misalnya, mengajak makan di kantin misalnya, itu karena terbiasa dengan menyentuhkan ujung jari dengan tablet atau Android yang ada, bukan berkomunikasi secara lisan, tapi komunikasinya dengan ujung jari. Ya, maka Gen Z jika diteruskan 20 tahun lagi akan ada namanya generasi robot. Apa itu? Sulit untuk mengungkapkan secara lisan karena terbiasa dengan gadget. Nah, ini kita tidak berharap demikian, ya. Kemudian Gen Z ini ternyata positifnya juga ada loh. Karena mereka tahu posisi mereka lahir di tahun berapa, ada rentang usia dengan orang tua mereka yang luar biasa, kecanggihan teknologi juga ada perbedaan, mereka ternyata juga menghargai perbedaan. Ya, Gen Z ini menjunjung tinggi toleransi, pluralisme dan keadilan. Tapi hati-hati, ketika kita berbicara mengenai toleransi, pluralisme, untuk tidak hanya berpikir manfaat saja, karena kita memiliki kita menganut paham ketuhanan. Jangan karena bunyinya adalah pluralisme, kemudian akhirnya Gen Z yang tidak didekatkan jiwanya dengan ruh agama, keyakinan masing-masing, akan lost tidak memiliki agama. Nah, ini bertentangan sekali akhirnya dengan keyakinan yang ada pada dasar negara kita. Ya, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, ini harus dipahami. Perbedaan luar biasa, tapi kalau di-lost terus, tanpa adanya sentuhan rohani, hilang. Keyakinan mereka hilang. Nah, ya. Dan mereka ini positifnya juga mereka percaya bahwa semua orang adalah sama, berhak diperlakukan dengan adil, gitu ya. Ya, oke, itu bagus. Ini Gen Z ini, ya. Tapi ternyata Gen Z di sini ada celah, ada potensi mereka memiliki potensi rawan mengalami depresi. Gen Z ini cenderung membandingkan diri, merasa kurang update ketika dirinya mungkin tidak sebaik pengetahuannya, akses informasinya, misalnya si Adi, ya, akses informasinya kurang dibandingkan si Rian misalnya, gitu ya. Apa yang terjadi? Dia sudah cenderung langsung merasa kurang percaya diri. Nah, ini ya, jadi rawan depresi. Kemudian ada ketergantungan dengan social network, lingkungan sosial, kurang kemandirian. Nah, ini kalau Bu Muri memaparkan begini, nanti jangan malu, enggak, saya enggak semacam itu. Kalau anak-anak SBH, saya yakin tidak. Maka kami menyampaikan ini ke rekan-rekan SBH, karena kami yakin Anda adalah corong untuk teman-teman Anda. Anda adalah peer edukator untuk rekan-rekan Anda. Anda bisa menyampaikan, bisa memberikan penguatan motivasi. Kenapa sih saya kok begini gitu ya? Kenapa sih aku ini kok dikit-dikit gampang melo? Misalnya begitu ya. Melo banget. Ada kabar kurang baik aja sudah melo, sudah nggak percaya diri. Anda bisa, ya itu memang generasi kita nih kayak gini nih. Ayo semangat. Itu bisa kok, gitu ya. Diberi motivasi. Nah, ini kami tidak membebankan itu pada rekan-rekan SBH, tapi kami berharap rekan-rekan SBH bisa menjadi corong untuk rekan-rekannya yang lain, ya. Dan ternyata Gen Z ini cenderung lebih sensitif pada kegagalan karena sosial media. Jadi lebih percaya dengan sosial media dibandingkan dengan apa yang dia amati, apa yang dia rasakan, karena pengaruh sosial media yang luar biasa. Maka kita harus cermat, harus pandai ketika kita berbicara mengenai mengakses informasi apapun lewat sosial media. Kita harus cermat, ya.
Jangan hanya sosial media menyampaikan begini, percaya gitu aja 100% langsung. Jangan, apalagi Anda sebagai remaja masih menjadi tanggung jawab orang tua Anda. Komunikasi ini sangat penting. Ya. Dan ternyata Gen Z ini fokus dan berkomitmen jika dirasa berguna. Kalau ada rewarding itu luar biasa. Tadi saya sampaikan, remaja itu senang kalau ada reward. Mereka mendapatkan kesempatan untuk sesuatu hal yang baik, itu senang. Maka jangan heran, mungkin generasi-generasi saya, kita memang sekarang ini harus sering memuji generasi Z. Anak-anak remaja sering diapresiasi. Tapi dengan bimbingan kita. Jadi jangan dilepas. Ketika mereka ada kesalahan, bukan berarti mereka tidak akan berubah menjadi yang baik. Maka kesalahan itu jangan nilai setitik merusak susu sebelanga, tapi itu menjadi potensi kebaikan. Ya, maka remaja saat ini itu harus sering-sering ternyata untuk dipuji, ya, dipuji dan dimotivasi. Ternyata begitu, senang kalau dipuji, gitu. Bahkan mungkin hal pekerjaan yang mungkin sifatnya remeh-temeh perlu untuk diapresiasi. Inilah generasi Gen Z ini, yang remaja yang saat ini ada. Gitu ya. Oke, next, lanjut. Mbak Wahyu. Nah, ketika kita sudah mengetahui, maka kita lihat dulu usia remaja. Ini Bu Muri coba ambil dari buku perkembangannya Harlock. Jadi Harlock itu ahli perkembangan ya untuk psikologi. Jadi bukunya tuh tebel-tebel gitu ya. Remaja tuh ternyata dibagi menjadi 3. Ada remaja awal, ada remaja pertengahan, dan juga ada remaja akhir. Anda berada pada posisi yang mana? Kalau remaja awal, tadi ada yang sudah menyebutkan 21 tahun, 22 gitu ya. Remaja pertengahan tadi juga ada 16-17. Nah, kalau remaja awal ini, pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat. Jadi, bahkan mungkin aroma keringat di usia-usia ini khas berbeda dengan usia yang 15-18 dan 18-21. Ini kalau secara fisiologi, gitu ya. Sehingga ini sudah tidak lagi disebut anak-anak. Dia mulai masuk dewasa, masuk remaja, dan aktivitasnya berlebih biasanya di usia ini, gitu ya. Semangatnya, wow, luar biasa. Kemudian di remaja pertengahan, kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan, tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru, yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badannya sendiri. Udah bisa mandiri, mandi, tahu, oh ini aromaku nggak nyaman nih. Dia mulai bisa menyampaikan kepada orang tua atau teman, terus gimana ya solusinya, misalnya semacam itu. Ya, gitu ya. Kemudian perasaan yang penuh dengan keraguan ini mulai muncul biasanya memang usia-usia sekian. Ya. Kemudian dari remaja akhir, nah ini usia mau matang, ya. Pada remaja ini biasanya sudah mantap dan stabil. Bahkan tidak menutup kemungkinan di usia ini adalah usia siap menikah, gitu ya. Jadi remaja sudah mengenal dirinya, ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberaniannya, gitu. Kalau tadi Mbak Wahyu menyampaikan ini usia-usia mencari jati diri. Udah nggak mencari jati diri lagi sebenarnya di usia ini. Karena dia udah mantap. Saya mau apa, visinya udah di depan sudah jelas gitu ya di usia ini, gitu ya. Dan mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Dan remaja ini sudah mempunyai pendirian berdasarkan satu pola yang jelas. Ada visi ke depannya. Gitu. Next, lanjut Mbak Wahyu. Nah, kalau kita udah lihat, sebenarnya berarti namanya stres itu munculnya dari mana? Kita tahu bahwa setiap manusia ini adalah makhluk yang berinteraksi, termasuk remaja, memiliki persamaan dan perbedaan perilaku satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada pikiran yang berbeda yang memunculkan konflik. Dan biasanya stres ini diawali oleh konflik.
konflik itu ternyata tidak harus dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri gitu, ya, bahkan dengan diri sendiri. Dan manusia ini berinteraksi kan banyak ya, apalagi kakak-kakak SBH. Kakak-kakak SBH ini kalau berinteraksi bukan hanya circle-nya circle kecil, circle besar bahkan, ya. Secara organisasi juga interaksi, ya, kehidupan sosialnya baik itu di rumah, tetangga, sekolah, luar biasa sekali. Pasti namanya pemicu konflik, ini pasti ada akhirnya. Maka dari itu kalau kita mau memahami, oh stres itu akhirnya nanti harus bagaimana menurunkan ritme stres saya, memanajemen itu harus seperti apa. Ternyata kita harus paham konflik dulu. Gitu. Oke, next, Pak Wahyu. Jadi, kalau kita konflik, oh berarti konflik kita harus tahu konflik. Maka kita lihat, betul apa tidak bahwa stres itu diawali karena adanya konflik. Kita lihat, penyebab stres pada remaja. Ini Kementerian Kesehatan Indonesia, Republik Indonesia menyampaikan, pasti sudah ada riset, pasti sudah ada bahan pengamatan remaja Indonesia seperti apa. Ya, contoh, masalah dengan teman dekat. Sahabatan aja, dengan sahabatnya sendiri saja. Ya, bisa jadi konflik. Ya, bisa jadi stres. Masalah pelajaran sekolah, apalagi teman-teman SBH ya, dengan aktivitasnya masih pelajaran sekolahnya juga demikian gitu. Masalah hubungan dengan orang tua, ya, tidak semua orang tua kadang memposisikan Anda sebagai teman, ya, atau Anda memposisikan orang tua Anda sebagai teman, sehingga sulit untuk diajak berkomunikasi. Bahkan mungkin ada semacam pagar, kadang sesuatu hal yang ingin Anda tanyakan, itu terpagar dengan sangat tinggi sekali. Misal saja, terkait dengan, maaf misalnya, menyukai lawan jenis. Ini kan fitrah ya. Suka dengan lawan jenis fitrah. Gitu. Mau bilang, orang tua Anda apa? Masih kecil. Emang begitu kah? Tapi harusnya seperti apa? Oh, ya itu fitrah. Bagaimana nanti mengarahkannya? Dan bagaimana juga Anda bercerita dengan orang tua Anda? Jangan ujuk-ujuk, aku senang, aku mau pacaran. Gitu kan nggak bisa begitu juga gitu ya. Apalagi tadi itu diawali dengan nyanyian tuh ya. Pada saat camping gitu ya. Ternyata suka dengan temannya gitu. Wah, ini kalau tiba-tiba ngomong aja, besok-besok lagi nggak usah ikut SBH gitu. Gitu kan. Tapi bagaimana kita menyampaikan? Ternyata ini komunikasi ini penting sekali, gitu ya. Kemudian masalah persaingan dengan saudara. Mari kita berkaca pada diri sendiri. Saya yakin di antara kita semua pernah berkonflik dengan saudara, ya. Tapi eman kalau hanya dengan saudara saja membuat kita stres, ya. Konflik dengan kakak, konflik dengan adik, eman. Apalagi keluarga lah, kakak dan adik kita lah nanti yang akan merasakan suka duka kita bersama sampai tua nanti. Kalau teman belum tentu, tapi kalau saudara, apalagi saudara kandung, ya luar biasa sekali. Masalah dengan teman. Ternyata semua masalah, dan masalah ini pasti menimbulkan konflik yang ujungnya adalah stres. Gitu. Oke, next, silakan Mbak Wahyu. Maka kita lihat, kita pahami kembali konflik itu seperti apa. Jadi secara bahasa, konflik itu bertabrakan, deh, ya. Ada nggak yang nggak sesuai, berseteru, perkelahian, interaksinya sifatnya antagonis, pertentangan. Dan konflik timbul dimanapun, kapan, dan siapa saja. Mohon maaf sebentar.
saya teruskan ya. Jadi konflik ini bisa timbul di mana, kapan, dan siapa saja. Jadi bukan hanya Anda, siapa saja orang tua bisa berkonflik. Bahkan anak usia balita saja bisa berkonflik gitu, rebutan mainan dengan temannya gitu ya. Bisa ya. Tidak hanya di pasar mungkin, tidak hanya di rumah, di sekolah bisa, kapan saja, bahkan di jalan saja kita bisa berkonflik gitu ya. Saling mau nyebrang aja bingung. Ini siapa dulu bisa berkonflik nih gitu ya. Jadi siapa aja bisa berkonflik. Nah, oke, next lanjut. Mbak Wayu, sehingga kita pahami sumber konflik itu ternyata karena adanya komunikasi, hubungan pribadi, hubungan antar pribadi ya, atau struktur organisasi yang bermasalah. Jadi adik-adik SBH nanti juga harus perhatikan komunikasi, struktur, dan relation. Kalau struktur nanti kaitannya dengan di organisasi. Tadi di awal kita sampaikan. Maka kita harus legowo. Yang mau masuk organisasi kita, orang yang pinter belajar organisasi, ya, mohon maaf. Jadi konflik timbul ini karena adanya komunikasi, struktur, dan relation tadi. Monggo, silakan. Nanti bisa difahami seperti apa harusnya struktur, harusnya komunikasi seperti apa, karena kita akan buka satu persatu. Next, lanjut. Nah, kita bicara komunikasi. Salah pengertian yang komunikasi. Bahasa pun kalau mau melakukan edukasi kepada mungkin adik-adik SBH, mau edukasi dengannya, jangan bahasa yang sulit, bahasa yang mudah. Informasinya bisa jadi ambigu, nggak lengkap. Atau gaya remaja nggak konsisten tadi itu ya. Hari ini semangat. Komunikasi ini kan tidak hanya sifat kasih ada satu jam senyum cerah ceria, bad mood misalnya ya. Gaya remaja nggak konsisten, mempengaruhi munculnya jadi mikir kan, kawan bicara ini ya, entah itu orang kita, teman dan sebagainya. Kunci komunikasi harus next, lanjut. Nah, ya, saya terlempar barusan, Mbak. Saya teruskan ya. Ya, berikutnya struktur. Jadi ini bisa dalam organisasi, bisa keluarga, bisa pertemanan. Kalau di SBH misalnya ya, dalam kuarcap atau apa ya, kalau di kuarcap ranting misalnya itu bagaimana? Misalnya pertarungan kekuasaan antar departemen, antar divisi gitu ya, bisa jadi begitu. Kok begitu? Di rumah aja bisa saling mencuri perhatian orang tua ya, kakak dengan adik, ini bisa strukturnya nggak jelas. Atau mungkin orang tua kita masih belum memahami adil. Adil itu bukan sama rata, gitu ya. Tapi adil itu sesuai dengan kebutuhan. Maka mungkin apabila ada orang tua kita yang belum memahami adil itu sesuai kebutuhan, kita boleh yang udah belajar ya, udah training komunikasi, kita sampaikan kebutuhan kita seperti apa. Nggak sama dong dengan adik.
Gitu misalnya begitu ya. Jangan hanya karena masalah kecil akhirnya bisa memunculkan konflik. Ini kalau tidak terkomunikasikan dengan baik, stres nanti. Dampaknya luar biasa. Oke. Kemudian saling bergantung dua atau lebih kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan. Biasanya ini ketergantungannya terlalu berlebihan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, nggak ada, misalnya nggak ada ibu di rumah ya, yang nyuci baju siapa nih misalnya. Hanya karena itu aja. Tapi kalau anak-anak SBA mau, ada cuci sendiri lah, ngapain gitu kan ya. Udah gak zaman lagi ya minta cucikan orang tua. Ya nggak sih? Coba mana reaksinya? Oke, next. Lanjut. Ini kalau struktur ya. Berikutnya pribadi. Ya. Jadi ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi remaja dengan perilaku yang diperhatikan pada status mereka. Contoh, mohon maaf, ini banyak terjadi. Saya semoga semoga yang ada di ruang ini tidak melakukan aktivitas yang saya contohkan. Beberapa waktu yang lalu nih, Bu Muri ada riset dengan mahasiswa. Terkait dengan apa? Ini temuannya itu menarik sekali. Ternyata para remaja, beberapa remaja yang ada di Kabupaten Jember, yang dia melakukan role player. Jadi bermain role play K-pop. Role play K-pop. Ya. Itu macam-macam jenisnya ya. Itu ternyata mereka itu kurang bisa menerima kondisi dirinya sendiri. Ya. Berarti kurang apa ini? Kurang bersyukur berarti. Nah, kenapa wong kita ini orang? Kita diciptakan ya udah, Muri is Muri. Jangan sampai Muri is siapa nih? Ada nama salah satu artis K-pop yang Anda tahu? Dek Wahyu, Dek Cica? Ada yang tahu, Dek? Denny, Bu. Oh, Denny. Misalnya ya. Jangan. Ya udah, Wahyu is Wahyu. Berbeda. Jangan samakan kita dengan orang lain. Posisinya berbeda. Allah, Tuhan ciptakan kita sesuai dengan kondisi keadaan. Itu sudah terbaik. Jangan berlebihan ketika memimpikan sesuatu yang itu sulit untuk kita gapai, dan ternyata dari segi sosial dan budaya pun itu bukan sosial budaya kita. Jangan. Ini bikin stres. Gitu. Ya. Sehingga pribadi ini penting sekali, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Ya. Oke, next. Lanjut. Nah, hati-hati ketika kita tadi kan punya konflik. Apakah berarti kita tidak boleh bersaing, Bu? Bukan. Konflik itu berbeda dengan persaingan, ya. Terletak pada apakah salah satu pihak mampu untuk menjaga dirinya dari gangguan pihak lain dalam pencapaiannya. Jadi kalau konflik itu pasti pencapaiannya ada yang ingin digugurkan. Menghalalkan segala cara, itu kalau lewat konflik. Tapi kalau persaingan, bersaing positif, boleh kan? Apalagi rekan-rekan SBH banyak nih ya, ada kompetisi-kompetisi, kan persaingnya positif. Boleh, sangat boleh sekali. Nah, maka bedakan antara konflik dengan persaingan. Ya, kita berharap kita bersaing positif, ya, bersaing sportif, tapi tidak melalui konflik internal ataupun eksternal yang ada. Sehingga kalau ini muncul akhirnya menimbulkan stres. Gitu. Ya. Oke, next, lanjut. Nah, fungsi konflik apa? Nah, ternyata konflik pun juga punya fungsi. Sehingga kita harus paham, oh kalau kita lagi berkonflik, gimana caranya supaya kita tidak menimbulkan stres. Maka satu, sebagai kohesi. Kohesi itu apa sih?
kohesi itu kohesivitas, ya, keterikatan, saling berpacu yang untuk berprestasi, mengikatkan diri, gitu ya. Tarik menariknya jelas, bukan tarik menarik yang tidak jelas, ya, sebagai alat kohesi. Semakin ada konflik harusnya, ketika ada konflik harusnya malah baik, bukan ada konflik malah pecah. Nah, karena konflik itu ternyata ada fungsi positifnya, gitu. Next, lanjut. Ada juga sebagai alat penimbul kreativitas. Nah, ini untuk teman-teman SBH khususnya yang jadi pemimpin nih ya. Jadi silakan sediakan forum bagi organisasi SBH kira-kira seperti apa. Jadi alat penimbul kreativitas, bukan malah untuk menekan 1-2 orang sehingga konflik itu melebar, tidak terselesaikan, menimbulkan stres bukan hanya individu tapi organisasinya. Nah, sehingga kalau ini sudah bisa menjadi penimbul kreativitas, nanti hasil diskusinya menjadi ide baru sebagai wujud kreativitas. Wow, luar biasa sekali nih. Inovasi-inovasinya jadi akan muncul. Jadi akhirnya persaingan positif yang ada di dalamnya, bukan konflik yang menimbulkan hal yang buruk. Sehingga tidak ada namanya konflik ini menyebabkan stres tadi gitu. Next, lanjut. Nah, ini ya sebagai alat pelepas karut. Mungkin kalau nggak ada konflik, kita nggak ada konflik dengan orang tua kita, gitu ya. Mungkin kita nggak bisa menyampaikan unek-unek. Maka dari itu, Dek, ayo kalau kita punya konflik, buat ini menjadi hal yang baik. Artinya ini menjadi pelepas karut. Saya akan menyampaikan. Ini jadi ajang untuk berdiskusi, ajang untuk berkomunikasi, ya. Sehingga nggak ada ceritanya unek-uneknya ini menjadi unek-unek yang tidak baik ya, tidak terkelola. Akhirnya menimbulkan fitnah, menjadikan situasi dalam berorganisasi, berteman, berkeluarga itu menjadi tidak baik, tidak begitu. Tapi sebagai alat pelepas karut. Nah, ini kembali lagi, kalau Anda sebagai seorang pemimpin, ini kalau misalnya ada tanda-tanda nih konflik nih, kayaknya sudah mulai nih. Ada yang pengen menyuarakan, boleh dibuka, tapi hati-hati bukanya. Jangan langsung jros, kayak keran itu kalau langsung jros, itu semua nggak bagus tuh hasilnya. Tapi pelan-pelan, sehingga mungkin kondisi situasi dan lingkungannya jadi siap. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah sebagai alat keseimbangan. Apalagi rekan-rekan yang ada di SBH, ini perlu memelihara konflik agar terbatas dari hidup. Artinya apa? Supaya dinamis. Wah, konflik kok dipelihara? Ya tergantung konflik yang seperti apa, bagaimana pemimpin, bagaimana setiap individu bisa melakukan manajemen ini, sehingga ujungnya nggak stres tadi, gitu. Kayak ibaratnya itu kayak gini, makan itu akan enak dan nyaman kalau pakai sambal. Sambal itu kan gimana ya? Pedas tapi enak ya, pedas tapi enak gitu. Jadi makan itu perlu sambal biar enak gitu, meskipun cuma dikit deh gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi istilahnya hidupnya itu tidak monoton. Nah, sehingga tidak muncul stres tadi yang berawal dari konflik. Oke, next. Nah, ini tahapan konflik. Saya pikir mulai dari mencegah konflik, menyelesaikan konflik, mengelola, ya, sampai melakukan transformasi. Kita kalau mau melakukan menghindarkan stres, kita harus bisa mencegah munculnya konflik. Jika memang ini nggak bisa dihindari, maka ya udah diselesaikan konfliknya, dikelola dengan baik, ya, diresolusikan supaya tahu sebab-sebab konfliknya ini apa. Dan jangan lupa ditransformasikan supaya sumber-sumber konfliknya ini terurai dengan baik, begitu, ya. Dan selanjutnya, kalau kita sudah mengerti tahapan konflik ini, next, silakan. Maka saya yakin tidak akan ada yang namanya stres yang akhirnya menimbulkan efek pada tubuh kita. Kita gampang lelah, makan berlebihan,
Orang stres itu dikit-dikit makan gitu ya. Ya, ada orang stres itu yang tambah kurus, tapi ada orang stres itu kenapa? Karena stres jadi makan. Bukan butuh asupan energi. Iya, tapi yang mana? Harus disalurkan dan harus apa yang masuk harus dikeluarkan nih. Ya, sakit dan nyeri pada leher dan bahu. Kenapa? Karena tekanan darahnya mulai meningkat. Di pundak ibunya di bawah pundak ini pasti ada yang lagi dipikirin gitu ya. Kemudian sakit perut ya, sakit perut, sakit kepala, pening, pusing ya. Bahkan ada yang kesulitan untuk tidur ya, sulit untuk tidur. Jadi mengalami kesulitan tidur. Nah, semoga ini semua tidak terjadi apabila kita bisa mengelola stres dengan baik. Maka dari itu bagaimana sih caranya supaya terkelola dengan baik? Silakan next. Ini slide-slide terakhir saya. Nah, tips mengatasi stres pada remaja. Cara remaja mengatasi stres itu dapat mengalami konsekuensi penting ya terhadap kesehatan fisik dan emosionalnya. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah kalau kita sulit dalam menangani stres, ini bisa menyebabkan masalah kesehatan mental. Seperti apa? Depresi, penyalahgunaan nafsa, ya, kemudian masalah-masalah kesehatan mental lainnya, bahkan seperti tadi, melo, produktivitasnya rendah, dan sebagainya. Maka dari itu, apa sih yang harus dilakukan? Next. Yang harus dilakukan yang pertama ya olahraga seminggu 2 kali. Aduh ya, Gen Z katanya mager, bener nggak sih? Bener nggak? Nggak ya, nggak salah atau gimana? Enggak ya? Enggak. Enggak ya, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi olahraga seminggu paling tidak 2 kali. Ya, kemudian meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan. Jadi kalau tubuh kita, jadi kebetulan saya Muslim ya, di dalam jiwa, kalau jiwa kita ini sehat, maka fisik kita itu sehat. Nah, untuk menjadi sehat, ini kita beri asupan rohani yang baik supaya seimbang. Ya, kemudian bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Saya berharap orang kepercayaan Anda yang paling utama itu adalah orang tua Anda. Maka karena Anda masih usia di bawah pengawasan orang tua. Gimana caranya? Itu tadi komunikasi. Jangan-jangan mungkin kita belum be open mind, belum membuka diri atas nasihat-nasihat orang tua kita. Minta untuk selalu didoakan orang tua kita. Selain saya tahu bahwa remaja itu peer group-nya itu ya udah teman-teman seusianya. Tapi karena masih di bawah pengawasan orang tua, sebisa mungkin apapun kondisi Anda, itu sampaikan kepada orang tua Anda. Kemudian melakukan kegiatan dengan sesuai kemampuan dan minat. Anda kalau nggak minat, jangan diteruskan. Ini bikin stres. Ini kayak contoh Mbak Wahyu ini ya, Mbak Cica ini udah mau skripsi nih ya. Kalau nggak minat di bidang itu, jangan diteruskan skripsinya, bisa mandek nanti gitu ya. Ya, cari minatnya dulu gitu. Ya, cari minatnya. Maka dari itu butuh planning. Kemudian positive thinking terhadap apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang ada di depan. Positive thinking. Ya. Percaya bahwa ada Allah yang akan membantu Anda. Ya, maka silakan positive thinking terhadap apapun yang sedang terjadi. Ya. Kemudian membiasakan menenangkan pikiran dengan relaksasi. Setiap diri itu punya kemampuan relaksasi beda-beda. Mbak Wahyu, Mbak Cica, nih Kak Wahyu, Kak Cica, saya pun memiliki relaksasi yang berbeda-beda. Ya, ada orang rileks tuh kalau baca buku itu rileks gitu. Waduh, Gen Z mah baca buku bukan ditambah rileks, Bu, tambah pusing.
semua tergantung dari individu masing-masing, ya. Dan yang paling baik adalah silakan mengembangkan hobi yang bermanfaat. Dan jangan lupa, hobi ini jangan sampai Anda istilahnya itu tidak diketahui hobinya oleh orang tua Anda. Ya, karena masih berada di pengawasan orang tua, upayakan hobi itu diketahui orang tua. Bisa jadi hobi Anda membutuhkan sarana prasarana. Kalau orang tua tahu kan, wow, dapat hadiah dari orang tua ini, gitu. Ya, mungkin mungkin suka musik, dapat hadiah musik, gitu, alat musik gitu ya. Mungkin suka menggambar, dapat hadiah alat gambar dan sebagainya. Ada support dari orang tua, orang-orang terdekat Anda yang itu menguatkan Anda untuk menjadi lebih sehat lagi. Jadi ternyata untuk mengatasi stres, mencapai jiwa yang sehat itu sebenarnya tidak sulit. Karena untuk menjadi sehat itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Gitu ya. Oke, dan ini terakhir pesan dari saya, adik-adik semuanya, bahwa cobaan itu ibarat peluit peringatan bagi yang lupa. Jadi, sarana menggapai pahala bagi yang bersabar. Saya yakin setiap dari diri Anda, setiap dari diri kita pasti ada ujian. Yang kadang itu ada potensi untuk bikin kita stres. Tapi ingat, akan ada rahmat Allah bagi semuanya. Akan ada rahmat Tuhan bagi semuanya. Tetap semangat. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Mbak Wahyu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren sekali ya Ibu. Pesannya sangat relate dengan kita. Buat teman-teman remaja yang masih sering overthinking, masih sering khawatir tentang masa depannya, yuk kita optimis. Kita bisa mengelola stres kita. Stres itu tidak boleh tidak boleh untuk dihindari, kita tidak boleh lari dari masalah, tapi harus kita hadapi. Itu. Mungkin dari teman-teman nih, ada yang mau kakak-kakak, ada yang mau bertanya nih mengenai materi yang telah diberikan. Mungkin penasaran, Bu saya overthinking, Bu saya nggak nyaman nih curhat sama orang tua. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, bisa untuk raise hand, ataupun juga bisa untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Silahkan. Kayaknya pada malu semua ini. Iya. Mau nggak raise hand mungkin bisa sharing dengan teman-temannya gimana sih kalau mungkin membantu teman yang lagi overthinking misalnya. Iya, Ini saran untuk mengurangi rasa overthinking katanya ini ya. iya. Di chat ya. Dari Kak HP. HP ini siapa ya? Oke, kita jawab dulu yang raise hand dulu ya, yang nanti yang chatting gimana kalau setelah yang raise hand. Jadi kita apresiasi yang mau raise hand dulu. Gimana Mbak Wahyu? Iya, siap Bu. Baik, silahkan Oke. untuk Kak Ahmad Gofari untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk bertanya, jika ada teman yang sekiranya itu mereka itu stres dan membutuhkan teman curhat, dan mereka itu selalu curhat kepada saya. Apabila saya kasih masukan, saya kasih motivasi, tapi anaknya itu tidak mau menerima, sehingga saya juga agak sungkan buat ngasih masukan lagi. Tapi di samping itu saya juga khawatir sama kondisi psikisnya gitu. Soalnya saya sudah kasih masukan dan saran tapi tidak diterima. Malah kesannya anaknya itu malah membandingkan nasibnya dengan saya gitu. Jadi sebaiknya apa yang saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Keren dari nih Kak Surabaya. Gofar pertanyaannya. Dari Surabaya ya? Halo Kak. Iya, benar Kak. Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Wah. Yo, kalau orang Surabaya, yo awakku, gak podo karo awakku. Gitu. Jadi adu nasib ya Bu. Gitu. Gitu ya. Ya, baik. Saya mencoba menjawab ya Mbak Wahyu, langsung saya jawab ya. Baik.
Jadi begini, kadang ada teknik-teknik, anggap saja gini, Mas Gofar ini, Kak Gofar ini jadi konselor, kayak gitu, konselor sebaya. Kadang kita tidak bisa memberikan solusi kepada mereka, tapi kita supaya tidak blunder untuk kita, ya. Kalau untuk teknik konseling itu begitu. Nah, ini kapan-kapan boleh nih ya kita bicara mengenai teknik konseling ya. Teknik konseling itu yang pertama, kita ini bukan memberikan solusi, tapi kita menawarkan menurut kamu solusinya itu gimana. Biarkan dia memilih membuat wacana. Pertama, kayaknya aku harus begini. Kedua, aku harus begini. Nah, dari pertama dan kedua itu nanti Anda berikan wacana positif dan negatifnya. Sehingga ketika seseorang memilih itu, memilih yang nomor 2 misalnya, itu adalah pilihannya. Kita hanya memotivasi dan menguatkan. Sehingga tidak menjadi blunder, bahkan tidak stres untuk kita sendiri yang menjadi pendengar setia gitu. Ya, tapi yang luar biasa adalah kenapa sih saya tidak tahu nama temannya siapa, si Rifki misalnya, si Rifki itu kenapa sih kok curhat aja ke Mas Gofar? Karena ternyata Mas Gofar memiliki potensi menjadi pendengar setia, gitu. Ini termasuk orang yang setia ini nanti ya. Orang yang memiliki sifat seperti teman Anda tadi itu, Ade, itu membutuhkan orang hanya mendengar aja, nggak butuh solusi kadang mereka itu. Gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan kapan kita mendengarkan, kapan kita memberikan wacana. Begitu. Kalau misalnya ternyata itu blunder, wah, kok bukannya marah diberi wacana, kok malah marah-marah ke kita, misalnya semacam itu, apa yang harus kita lakukan? Kita stop dulu, jangan diteruskan percakapannya karena menimbulkan perdebatan. Dan yang semacam ini nanti jadi kalau sekarang katanya toxic relation gitu ya. Hubungannya jadi toksik nanti gitu. Jadi ada jeda, harus ada jeda. Mungkin dia masih butuh slow, besok lagi atau 2 hari lagi kita. Jadi jangan terus dipapar dulu gitu, jangan. Ada jedahnya gitu. Bisa jadi juga mungkin bisa dicarikan wacana, mungkin circle-nya kurang positif gitu. Cari suasana baru yang seperti apa yang membuat teman Anda menjadi lebih fresh. Atau dia tidak bisa menuangkan hobinya. Jadi kadang ketika kita punya masalah, kalau kita ada hobi itu enak. Jangan-jangan dia belum menemukan saya ini hobi apa, nggak punya hobi, jangan. Mohon maaf saya salah. Bahwa generasi Z itu ternyata ada kecenderungan suka bosen sehingga tidak menemukan hobinya apa. Nah ini khawatir saya 20 tahun lagi kalau ini dipimpin oleh remaja yang saat ini nggak punya hobi, nggak punya minat tertentu, maka apa karakter pemimpin-pemimpin kita nanti di 20 tahun lagi? Gitu. Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi itu mungkin solusi dari saya, Mas Gofar, jangan Anda yang memberikan wacana gitu ya, tapi biarkan dia yang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Kak atas informasinya. Semoga bermanfaat. Amin. Baik, Ya, terima amin ya rabbal alamin. baik. Terima kasih Kak Ahmad Gofar atas pertanyaannya. Ini selanjutnya ada oh, katanya Mas Gofar baru saja ditinggal pacarnya. Oh, Jadi lagi stres mungkin dulu. Mengalami gitu konflik. ya. Mengalami konflik ya. Kok pas banget itu tadi ya. Iya. Oke. Selanjutnya ini ada yang raise hand lagi dari Kak Muhanas Abdi. Silahkan untuk Kak Muhanas menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya selamat siang Ibu Muri.
Selamat siang, Kak Muhanas. Oke, perkenalkan saya Muhanas. Di sini saya ingin bertanya, eh, di umur saya sekarang ini eh, bukan hanya Berapa nih? Umur mengalami berapa nih? 22, Bu. 22 mau 23. 22, Masya Allah. Iya, iya. Oke, jadi saat ini tuh bukan hanya yang dipaparkan Ibu tadi, kalau di usia remaja ada stres keluarga, kemudian sekolah, tapi kayaknya kalau di sosial media itu ada istilah namanya half quarter crisis life gitu kayak Bu ya. Ada kayak udah mikirin soal finansial, kemudian pilihan-pilihan yang harus saya tempuh seperti itu, Bu. Kadang saya tuh punya mau cerita tentang apa yang saya pikirkan itu, tapi kok malu dikira di pikiran saya ya. Mungkin kalau saya share sama teman-teman nanti dikiranya alay. Kalau saya share sama orang tua takutnya nanti membebani orang tua. Saya tuh pengennya apa yang dilihat dari orang lain ketika melihat saya adalah sesuatu yang baik-baik aja gitu, Bu. Tapi saya butuh gimana ya? Butuh penyelesaian seperti itu, Bu. Nah, kadang saya melakukan pelampiasan itu dengan melakukan hal-hal yang membuat saya rileks, yang membuat saya nyaman. Misalnya kalau saat ini ya, saya sering nonton drama Korea, terus saya nonton YouTube. Nah, ketika saya melakukan itu ya benar, ya saya rileks. Tapi itu malah membuat saya ya benar lupa, tapi saya terlalu banyak waktu seperti itu, Bu. Nah, ketika saya sudah selesai dengan sosial media, kemudian hal-hal yang membuat rileks tadi, ketika saya menghadapi masalah yang saya tadi, saya menjadi malas, Bu. Saya menjadi capek dan saya sadari bahwa itu meng-create saya menjadi pribadi yang tidak produktif, kurang konsisten. Nah, sebenarnya hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengurangi distress saya seperti itu, hal yang mungkin saya bisa lakukan apa sih, Bu? Seperti itu. Baik, langsung saya jawab ya, Mbak Wahyu ya. Gitu. Ya, semangat Mas Muhanas ya. Sepertinya bukan hanya Mas Muhanas ini yang mengalami itu, tapi juga ada banyak remaja di luar sana yang mengalami demikian gitu ya. Jadi begini, tadi ada kunci yang utama adalah positive thinking. Gitu ya. Contoh, ketika kita mau menyampaikan sesuatu dengan orang tua kita positive thinking dulu. Ya, kita manusia yang bertuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan itu mengikuti sangkaan hambanya. Hati-hati ya. Jadi kalau kita belum sudah negative thinking aja, itu akan terjadi. Ya, tapi kita positive thinking dulu, mau menyampaikan ke orang tua, ke teman, dan kita tahu bahwa apapun yang kita sampaikan pasti nanti akan berdampak. Entah itu dampaknya menjadi konsekuensi negatif ataupun positif, itu adalah sebuah konsekuen yang kita harus siap. Nah, bagaimana menyiapkan diri kita? Nah, menyiapkan diri kita ini yang sebenarnya kita kadang mampu untuk itu, tapi kita belum siap menerima kenyataan ketika kita menyampaikan ke orang, ketika kita menghadapi masalah lagi, belum siap menerima kenyataan itu gitu. Maka apa yang harus terjadi kalau misalnya sudah menyampaikan ternyata kok konsekuensinya jadi negatif misalnya seperti itu. Ingat tadi pesan saya di akhir ya. Mohon maaf kalau Bu Muri selalu menyampaikan pesan ini harus dikaitkan dengan rohani. Karena jiwa kita tidak boleh kosong ya. Maka ingatlah bahwa apapun yang sedang Anda alami, jika itu memang buruk, itu sebenarnya ada hikmah di belakang itu. Maka kita harus semangat.
Apapun yang sedang Anda alami, jika itu adalah kebaikan, belum tentu itu bukan ujian. Bisa jadi itu untuk meningkatkan derajat Anda di mata Tuhan. Ini nih yang harus difahami oleh adik-adik remaja saat ini, ya. Jangan waduh ini kok dikit-dikit harus ke agama, harus memang begitu karena hidup kita karena kita manusia ini hambanya Tuhan, hambanya Allah. Maka kita harus mengaitkan ini semua dengan agama dan keyakinan kita. Kalau itu sudah terjadi, enak, enteng. Apapun itu kalau atas nama Allah, contoh ikut SBH. Kalau nggak atas nama Allah, saya yakin deh ya, adik-adik capek. Di luar sana itu banyak generasi-generasi Z yang udah nggak mau gabung dengan yang namanya Sakabakti Husada itu ya. Tapi Anda karena tahu ada kebermanfaatan di dalamnya, Anda tetap. Nah, maka enteng gitu ya. Maka pesan saya, kalau misalnya jangan sering-sering melakukan sesuatu yang itu melenakan. Segera move dari kondisi yang menurut Anda nyaman, ternyata itu wah hanya mimpi aja. Contoh tadi, lihat film atau apa lama-lama ternyata ada fakta yang harus saya selesaikan. Ya, waduh ini kok jadi mempengaruhi saya, meng-create saya menjadi hal yang tidak baik. Ya, karena waktu adalah pedang. Hati-hati. Ya, isilah waktu itu dengan hal-hal yang positif. Itu mungkin pesan saya. Maka silakan di manajemen hidup itu harus direncanakan. Ya, kalau Bu Muri ya, tips dari Bu Muri itu biasa. Bu Muri itu punya agenda ya. Saya planning dalam sepekan agenda saya apa tuh saya sudah tahu. Sepekan saya mau apa? Itu saya tahu. Di luar jadwal saya mengajar, di luar jadwal saya itu saya harus tertata. Di luar itu ternyata meleset, ya sudah itu qadarullah gitu. Tapi hidup harus direncanakan. Gitu ya. Itu pesan dari murid. Jangan sia-siakan hidup kita. Semangat Kak Muhanas. Baik, Siap, Bu. Terima semangat kasih. Kak Muhanas. Oke. Ya Allah. Baik, kita jawab yang di chat kah, Nggih, Kak Bu. Wahyu? Yang pertama dari Kak Dito dan Johan. Kak, saran untuk mengurangi rasa overthinking. Ini mungkin relate dengan pertanyaan kedua ya, Bu. Bagaimana cara Iya, mengatasi ketakutan kita saat mengambil gap year dalam dunia pendidikan. Sama-sama ketakutan Oh, gitu. iya. Iya. Baik. Wah, ini ya sama-sama takut ya. Ya, itu tadi. Sebenarnya jawaban ini relate juga dengan jawaban saya untuk Mas Muhanes gitu ya. Kenapa? Karena begini, Dek, setiap hasil itu tidak akan pernah membohongi usaha kita. Nah, itu ya. Setiap hasil itu tidak pernah membohongi usaha kita. Tapi kita harus tahu bahwa tidak selalu hasil itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan gitu ya. Karena hasil itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka hidup itu harus ada plan A, plan B, plan C. Contoh, tadi pertanyaan yang kedua. Cara mengatasi ketakutan saat kita mengambil gap year dalam dunia pendidikan. Ya, ini dialami juga oleh anak saya. Anak saya sekarang usia 15 tahun. Ya, hampir 15 tahun. Dia ada ketakutan, ntar aku 3 tahun lagi apa yang aku lakukan dan sebagainya, misalnya begitu ya. Bayangkan di usia 15 tahun dia usia begitu. Karena melihat, wow, ternyata cari sekolah nih susah nih sekarang begitu ya. Untuk kuliah aja sekarang susah misalnya begitu. Dan situasi dan kondisinya pasti berbeda. Tapi ingat, ada penguat di sekitar kita. Kita cari circle positif. Kita sampaikan kepada orang tua kita. Apa cita-cita kita, mauan kita. Bisa jadi apa yang kita pikir sendiri ternyata orang tua kita mampu untuk membantunya. Gitu ya. Mampu untuk membantu menyelesaikan. Jadi menurut saya untuk overthinking ini sebenarnya bahasa sekarang saja kan bunyinya overthinking ya. Hadap yang belum terjadi. Boleh nggak sih hati-hati ya bagi yang Muslim yuwas wisu fisudurinas gitu.
Hati-hati dengan was-was. Was-was itu temannya setan loh ya. Jadi kalau kita was-was, hati kita tidak tenang, maka akan terjadi itu. Tapi kalau misalnya bukan berarti overthinking, tapi kita sedia payung sebelum hujan. Apa itu? Kita ada plan A, plan B, plan C. Ada planning dalam hidup kita. Maka kalau kita ada planning, saya yakin overthinking ini tidak akan menyertai kita. Gitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya, Kak Wahyu. Kita lompat ke pertanyaan berikutnya. Ya, Ibu. Pertanyaan berikutnya ini dari Kak Hesti Dwi Kurniawati dari SMAN 1 Pule. Bagaimana ya Kak cara menangani efek stres yang merupakan makan berlebihan karena terkadang stres itu karena BB tapi malah makan berlebihan. Nah, itu gimana? Iya, betul sekali. Ada beberapa makanan tertentu itu yang malah bikin kita pengen makan terus. Contoh, makanan manis-manis, makanan pedas-pedas, dan makanan berlemak. Maka kalau kita dalam posisi ini, kebetulan kita kan dari orang kesehatan masyarakat ya, tahu mengenai kandungan gizi gitu ya. Jadi kalau kita lagi stres, itu coba dihindari 3 makanan ini. Sehingga itu nggak pengen terus masuk ke mulut kita gitu. Kenapa? Karena dia menekan hormon untuk pengen lapar gitu ya. Hormon kebahagiaannya itu ditekan. Caranya ditekan biar nggak bahagia dengan cara makan. Begitu. Ya, maka hindarkan tiga makanan ini kalau kita lagi dalam keadaan stres. Maka yang diawali untuk menghindari itu apa? Buah lebih baik, sayur lebih baik gitu. Waduh, masa enak makan sayur aja gitu. Masa enak makan buah aja. Ya, tapi itu memang kondisinya. Karena makanan tadi memicu hormon untuk kita pengen terus makan. Menekan hormon kebahagiaan gitu ya. Jadi itu jawaban dari saya. Mbak Esti semangat ya. Iya. Gimana Mbak Esti? Oke. Masih adakah Oke. pertanyaan ini Kak Wahyu, Kak Cica? Sepertinya sudah habis Ibu. Sudah ya, pas Oke. banget dengan waktu kita yang habis ya jam 3 ya. Oke. Ya, baik. Monggo, karena memang waktu kita sudah habis ya, saya serahkan kembali kepada Mbak Wahyu dan Mbak Cica. Saya berharap adik-adik semuanya semangat, jadilah seperti pohon mangga gitu ya. Pohon mangga itu kalau misalnya tanamannya dilempar, buahnya dilempar, dia bergelanjutan gitu, bergelantungan, tapi dia nggak pernah ya membalas sesuatu yang buruk kepada kita, meskipun dilempar-lempar orang, tapi dia tetap menjatuhkan buahnya. Nah, seperti itu ya. Artinya terus semangat, apapun yang terjadi pada diri kita, tetap tebarlah kebaikan, karena disitulah akan ada keberkahan. Terima kasih. Semuanya semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Muri atas materi yang diberikan. Semoga materi yang diberikan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah datang pada webinar kali ini. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Sekian dari kami. Sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Kakak-kakak bisa on cam. Ayo tunjukkan wajah cantik dan tampannya. Oke. Ya, Kak Dito dan Johan nih. Seneng nih ya lihat wajahnya SBH ini banyak sejatim nih kayaknya. Perwakilan-perwakilan ya. Luar biasa. Oke. Kalau bisa kita mulai ya, teman-teman. Jangan lupa senyum. Oke, saya hitung senyum ya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman, kakak-kakak yang telah hadir pada webinar SBH yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Mohon maaf jika dalam acara ini terdapat banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Salam. Pamit undur diri, Bu Esti, Mbak Wahyu, Mbak Cica, semuanya. Terima kasih Bu Muri. Jeff, Tenda, dengarkan curhatku tentang rasaku. Berdebar hati tak menentu, siang menjadi pikiran, malah menjadi impian. Berharap dia mengerti isyarat hatiku. Aku titik 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 strip strip titik strip titik strip sama kamu.